Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Al-Quran adalah merupakan kitab suci sebagai pedoman kita dalam mengarungi kehidupan ini. Banyak pelajaran atau kisah-kisah orang terdahulu yang mampu kita pelajari dengan baik di dalam Al-Quran tersebut. Ada kisah seorang pemimpin yang zolim sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran, itu Fir'aun namanya. Ada kisah seorang hartawan, dengan hartanya ia tidak mampu mengendalikan diri sehingga harta tersebut membuat dirinya sombong dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan, Qarun namanya. Ada sebuah kisah seorang perempuan yang mulia yang namanya juga diabadikan di dalam Al-Quran, manusia mulia yang tidak pernah tersentuh laki-laki manapun, yaitu Maryam namanya. Ada kisah seorang ayah yang sangat luar biasa ahli hikmahnya, yaitu kisah Luqmanul Hakim, dan namanya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Setidaknya kisah-kisah ini mampu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Salah satunya adalah kisah daripada Luqmanul Hakim, sosok seorang ayah yang meletakkan pondasi keimanan yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Bagaimana tidak, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu pendidikan yang ia lakukan adalah penanaman nilai ketauhidan kepada anak-anaknya. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hal pondasi awal yang ia lakukan adalah nilai-nilai ketauhidan atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak-anaknya menjadi anak-anak kafir atau menjadi anak-anak yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah sang penciptanya. Maka dari itu, selaku seorang ayah bijak rasanya, apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Mari kita letakkan pondasi awal daripada anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik dan benar. Karena dengan pendidikan agama yang baik dan benar mengantarkan mereka bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat sana. Mari kita sekolahkan anak-anak kita di pendidikan-pendidikan yang bernuansa agama, di pesantren-pesantren. Banyak pesantren-pesantren yang terbaik di Kabupaten Batang hari ini. Ada pesantren Darul Quran Al-Islami, pesantren Zulhijjah, pesantren Irsyadul Ibad, pesantren Nurul Jadid, pesantren Darul Aufa, pesantren Ar-Rahman, pesantren Darus Syafi'iyah, dan banyak lagi pesantren-pesantren lainnya yang ada di Kabupaten Batanghari. Kenapa disarankan untuk dimasukkan anak ke pesantren? Karena merekalah yang akan mendoakan kita. Sampaikan kepada anak-anak kita hari ini, walaupun mereka masih usia kecil, minimal ada pendidikan agama yang kita berikan kepada mereka. Sampaikan kepada anak kita. Salah satu pelajaran yang mungkin bisa kita ajarkan kepada mereka, tatkala ada orang yang meninggal diumumkan di masjid atau dilanggar-langgar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada pengumuman tersebut, maka ajarkan kepada anak kita ucapan atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu, ajak mereka bertakziah ke tempat orang yang meninggal. Sampaikan atau bisikan di telinga mereka, wahai anakku, suatu saat nanti yang akan diumumkan di masjid itu adalah nama ayahmu nak. Maka ayah kepingin tatkala nanti proses penyelenggaraan jenazah, engkaulah yang akan menyelenggarakannya. Ketika sampai di rumah duka atau tempat tetangga kita yang meninggal, sampaikan kepada anak kita, nak, suatu saat nanti yang akan terbaring atau terbujur kaku di dalam rumah atau di ruang tengah itu adalah ayahmu nak. Maka ayah kepingin tatkala ayah nanti yang terbujur kaku, engkaulah yang menyelenggarakan pengurusan jenazah. Ketika orang memandikannya, sampaikan kepada anak kita, nak, suatu saat nanti ayahmu akan terbujur kaki.
Ayah kepengen yang memandikan ayah adalah engkau nak, sebagaimana dulu ayah pernah memandikanmu. Tatkala orang-orang membawa mayat tersebut ke depan dan mengkafaninya, sampaikan kepada anak kita, nak, suatu saat yang terbaring dan terbujur kaku itu adalah ayahmu, nak. Maka engkaulah harapan ayah, engkaulah yang akan mengkafani ayah. Tatkala mayat dibawa ke masjid untuk disolatkan, maka sampaikan kepada anak kita, nak, ayah kepengen nanti yang menjadi imam menyolati ayah adalah engkau, wahai anak. Ketika mayat dibawa ke kuburan, tempat perkuburan, maka sampaikan kepada anak kita, nah, suatu saat nanti inilah detik-detik terakhir engkau akan mengantarkan jenazah ayah. Maka kepengen ayah, engkaulah yang akan membaca talqin di atas makam ayah nanti. Itu setidaknya adalah pendidikan bagi anak-anak kita. Jika hari ini mereka mungkin belum paham, suatu saat nanti mereka akan paham dan mengerti. Cukup kita, tatkala ayah kita meninggal, kita upah orang lain untuk menyolatkannya, kita upah orang lain untuk mengkafani, kita upah orang lain untuk membaca talqinnya. Jangan sampai nanti tatkala kita yang meninggal, anak kita juga perilakunya sama seperti kita, yaitu menyuruh orang lain untuk mengkafani, memandikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berikan pendidikan agama yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses di masa depannya nanti. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.